Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing tentang perbedaan antara aquaponik dan hidroponik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Di sini kami sudah mencoba beberapa teknik dalam berkebun, mulai dari yang konvensional menggunakan tanah, tanpa menggunakan tanah, bahkan hingga memanfaatkan kotoran ikan yang sudah diurai oleh bakteri menjadi nutrisi untuk tanaman. Tapi tentu sistem kami di sini tidak besar-besar banget ya, tapi sistem ini cocok untuk digunakan skala rumahan. Nah, sistem apapun yang kalian akan gunakan itu wajib disesuaikan kembali dengan kondisi kita masing-masing. Seperti yang di perkotaan, tentu kesediaan lahannya tidak luas ya, apalagi misalnya yang di perumahan seperti kami. Menggunakan tanah itu bukanlah satu-satunya cara untuk berkebun, sehingga kami menggunakan teknik-teknik lain yang bisa diterapkan di lahan yang sempit. Nah, teknik-teknik tersebut yaitu adalah hidroponik dan juga aquaponik. Kedua sistem ini selain bisa digunakan di lahan yang tidak terlalu luas, kedua sistem ini juga tidak perlu menggunakan tanah, tetapi tentu harus dilakukan perawatan selama proses pemeliharaan. Banyak sekali yang bingung antara aquaponik dan juga hidroponik, karena sekarang ini banyak sekali istilah-istilah baru yang diperkenalkan, padahal prinsipnya itu adalah hidroponik dan aquaponik. Seperti salah satu sistem kami di sini, yaitu adalah Budidamber. Budidamber ini merupakan istilah untuk memperkenalkan budidaya ikan dan sayuran di dalam ember. Basic Budidamber ini pun sebenarnya adalah aquaponik, tapi memang berbeda dengan aquaponik yang lebih optimal. Nah, Budidamber ini juga bisa kita gunakan untuk dasar mempelajari aquaponik. Banyak lagi sih istilah-istilah lain, prinsipnya itu adalah hidroponik dan aquaponik. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara hidroponik dan aquaponik? Yang pertama adalah nutrisi. Tentu nutrisi dari aquaponik dan juga hidroponik ini berbeda. Nah, jika kita berhidroponik, kita menggunakan nutrisi yang disebut dengan AB mix. AB mix ini merupakan garam-garam mineral yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh produsen yang kaya akan nutrisi makro dan juga mikro, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Nah, nutrisi AB mix ini merupakan campuran dari larutan A dan juga B. Inilah sebabnya teknik menanam dengan hidroponik adalah teknik menanam tanpa menggunakan tanah. Lalu bagaimana untuk nutrisi di aquaponik? Nah, aquaponik ini merupakan sistem yang terintegrasi antara ikan dan juga tanaman, sehingga tanaman akan memperoleh nutrisi dari kotoran ikan yang diolah oleh bakteri tertentu untuk menghasilkan senyawa tertentu yang memang diperlukan oleh tanaman. Pengertian aquaponik di sini cenderung bervariasi. Ada yang menganggap bahwa kotoran ikan yang baru saja dikeluarkan ini sudah bisa menjadi nutrisi, seperti di Budidamber. Tetapi di aquaponik ini adalah gabungan dari aquaculture dan juga hidroponik. Sehingga untuk mengoptimalkan nutrisi, jika kita menggunakan sistem aquaponik, ada baiknya dilengkapi dengan resirkulasi sistem agar pengolahan air dan perombakan limbah kotoran ikan bisa lebih optimal. Dan nutrisi yang dihasilkan pun juga akan lebih optimal. Tapi bukan berarti sistem Budidamber ini tidak baik ya, hanya saja kurang optimal. Nah, itulah sebabnya ada beberapa tanaman tertentu yang memang memerlukan bantuan nutrisi dari luar sistem Budidamber. Nah, seperti yang sudah pernah kami sharing, ketika kita menanam cabai, tomat, dan juga pakcoy di sistem Budidamber. Pada sistem aquaponik, nutrisi yang dihasilkan itu adalah nitrat, hasil dari penguraian amoniak oleh bakteri Nitrobacter dan juga Nitrosomonas melalui proses nitrifikasi. Lalu ada pertanyaan, jika yang dihasilkan ini hanya nitrat, apakah pertumbuhan tanaman akan optimal? Sebenarnya di sistem aquaponik kita juga mengenal teknik yang namanya mineralisasi. Mungkin bagi kalian yang sudah menonton video kami di minggu lalu, kalian sudah tahu ya apa itu mineralisasi. Nah, kami juga sempat singgung di sana.
Jadi, dengan melakukan teknik mineralisasi, diharapkan kita akan mendapatkan nutrisi berupa mineral-mineral yang memang diperlukan oleh tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman juga bisa lebih optimal. Jika berbicara tentang nutrisi, tentu nutrisi di aquaponik lebih kompleks dibandingkan hidroponik. Tetapi kita tidak bisa menganggap enteng nutrisi di hidroponik ya, karena di hidroponik kita mengenal berbagai macam nutrisi. Bahkan ada nutrisi yang memang khusus dibuat untuk tanaman-tanaman tertentu. Jadi sebelum kita berhidroponik, kita harus cermat dulu untuk memilih nutrisi apa yang memang cocok untuk kita gunakan. Yang kedua adalah organisme. Nah, pada hidroponik kita hanya menjaga satu organisme saja, yaitu adalah tanaman. Sedangkan di aquaponik, kita menjaga 3 organisme sekaligus. Yang pertama itu ada ikan, ada tanaman, dan juga ada bakteri. Bakterinya pun bisa bermacam-macam, selain dari Nitrobacter dan juga Nitrosomonas. Bisa saja ada bakteri lain yang tumbuh di dalam sistem, yang sifatnya menguntungkan bagi sistem. Jika dilihat dari sisi organisme, mungkin hidroponik akan terlihat lebih mudah. Tetapi tidak semudah itu ya teman-teman. Dalam hidroponik, tanaman pun memerlukan perhatian lebih. Tidak hanya sekedar kita menambahkan nutrisi, lalu tanaman dapat tumbuh. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Untuk kalian yang ingin belajar hidroponik, nanti kalian bisa klik di playlist kami, judulnya adalah hidroponik. Menjaga satu organisme saja, kita memerlukan perhatian yang lebih. Apalagi menjaga 3 organisme sekaligus. Jadi, di dalam aquaponik, kita harus menyeimbangkan ketiga organisme ini. Kita tidak bisa hanya mementingkan ikan saja, tanaman saja, ataupun bakterinya saja. Jadi, bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan ketiga organisme ini agar sistemnya dapat berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga adalah air. Nah, kedua sistem ini tentu bergantung pada air. Tetapi ada perbedaan yang signifikan di antara kedua sistem ini. Nah, kalau berhidroponik, nutrisi di dalam air tentu harus dijaga. Jika terjadi kerusakan pada sistem, tentu kita harus mengganti sebagian ataupun keseluruhan air untuk memperbaiki nutrisi yang ada di dalam air tersebut. Tetapi di aquaponik, kita tidak bisa sembarangan mengambil air, baik itu sebagian ataupun keseluruhan. Karena ini tentu akan mengganggu nutrisi dan juga organisme yang hidup di dalam sistem. Nutrisi pada aquaponik, seperti yang kita tahu, ini hanya mengandalkan seluruh organisme untuk menghasilkan nutrisi yang memang diperlukan oleh tanaman. Pergantian air di dalam sistem aquaponik dilakukan jika terjadi hal yang memang tidak diinginkan. Tetapi di dalam keseharian, kita hanya mengamati apakah air di dalam sistem ini berkurang atau tidak. Kita bisa dengan mudah menambahkan tanpa harus melakukan penggantian air. Yang keempat adalah kesterilan sistem. Pada hidroponik, hal ini sangat-sangat dipertimbangkan. Dalam arti, kita harus meminimalkan kontak bakteri-bakteri yang sifatnya tidak menguntungkan bagi tanaman. Dan kita juga harus memperhitungkan organisme lain yang bisa saja hadir pada sistem kita. Misalnya saja seperti lumut. Nah, hal ini tentu akan sangat mengganggu bagi sistem hidroponik kita. Apalagi misalnya setelah kita melakukan panen, kita tidak membersihkan sistem hidroponik dan kembali lagi menanam. Tentu ini akan mempengaruhi proses pemeliharaan selanjutnya. Sedangkan di sistem aquaponik, kesterilan ini relatif. Karena di dalam sistem aquaponik, kita memerlukan kehadiran bakteri. Jika di dalam sistem aquaponik tidak ada kehadiran bakteri untuk membantu proses penguraian bahan organik berbahaya menjadi sumber nutrisi untuk tanaman, tentu sistem kita tidak akan berjalan optimal. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bakteri-bakteri yang sifatnya tidak menguntungkan, terutama untuk ikan. Jadi, itulah sebabnya kami katakan di dalam sistem aquaponik ini, kesterilan itu relatif. Yang perlu kita waspadai adalah bakteri yang sifatnya tidak menguntungkan. Tetapi kita juga memerlukan bakteri yang sifatnya menguntungkan untuk sistem kita di sini. Yang kelima adalah penggunaan pestisida. Nah, penggunaan pestisida dalam sistem apapun itu tentu akan sangat diperlukan untuk antisipasi serangan hama. Nah, jika pada sistem hidroponik kalian menggunakan pestisida anorganik,
Tentu tidak ada masalah ya, karena di sistem hidroponik kita kan hanya memperhatikan satu organisme saja. Tetapi kalau misalnya kalian bisa menggunakan pestisida organik di dalam hidroponik, tentu itu akan lebih bagus ya teman-teman. Berbeda halnya ketika kita menggunakan pestisida anorganik di sistem aquaponik. Tentu ini akan mempengaruhi organisme yang lain ya. Jangan sampai kita akan menyelamatkan tanaman, kita malah kehilangan organisme yang lain seperti bakteri dan juga ikan. Tentu ini akan sangat merugikan ya. Oleh sebab itu, kita harus mempertimbangkan penggunaan pestisida di dalam sistem aquaponik untuk keselamatan organisme yang lainnya. Yang keenam adalah pertumbuhan tanaman. Nah, pada sistem hidroponik, untuk menunjang pertumbuhan tanaman, kita bisa menambahkan nutrisi secara berkala, tetapi berbeda halnya dengan sistem aquaponik. Nah, di dalam sistem aquaponik ini, tentu kita bergantung pada jumlah pakan yang diberikan, jumlah bakteri pengurai yang tersedia, dan juga keberlangsungan sistem. Tetapi, di dalam sistem hidroponik juga kita tidak bisa hanya dengan menambahkan nutrisi. Kita juga harus mengetahui faktor-faktor lain seperti misalnya sinar matahari dan oksigen. Nah, nutrisi, sinar matahari, dan juga oksigen merupakan faktor yang menentukan bagaimana pertumbuhan tanaman kita. Jadi, kita tidak hanya memikirkan tentang ketersediaan nutrisi, tetapi juga memikirkan tentang ketersediaan sinar matahari dan juga oksigen. Yang terakhir adalah hasil panen. Nah, dari kedua sistem ini, aquaponik dan hidroponik, tentu hasil yang kita dapatkan itu sama ya teman-teman. Sama-sama menghasilkan hal yang kita inginkan. Tetapi tentu ada perbedaan-perbedaan hasil yang kita dapatkan, tergantung bagaimana sistem yang kita gunakan. Ada yang mengatakan hasil dari aquaponik itu lebih kecil-kecil dibandingkan hidroponik. Kalau dari segi rasa juga ada yang mengatakan hasil aquaponik ini lebih unggul dibandingkan hidroponik. Tetapi kalau menurut kami, apapun hasil yang kita dapatkan, tentu kita dapat manfaatkan sesuai kebutuhan. Entah itu dipakai sendiri, atau misalnya mau dijual, itu bisa-bisa saja ya teman-teman. Bagi kalian yang senang berhidroponik, bisa membuat hidroponik. Atau bagi yang suka beraquaponik karena ada ikan, ya bisa buat aquaponik. Yang terpenting adalah apapun hasil yang kalian dapatkan, itu bisa kalian manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang terdapat beberapa perbedaan ya antara hidroponik dan juga aquaponik. Tetapi yang terpenting itu adalah keinginan, kemampuan, dan juga keterampilan kita. Sehingga kita bisa memilih teknik mana yang akan kita gunakan atau kita tekuni sehingga kita bisa memenuhi kesediaan pangan ataupun dijadikan sebagai ladang penghasilan. Nah, itu dia tadi beberapa perbedaan antara hidroponik dan juga aquaponik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.